Iya, jadi memang kayak beberapa spesies hiu itu yang udah 90% penurunan populasinya dalam 10 tahun gitu. Jadi makanya status mereka sekarang udah critically endangered. Jadi kalau dari seluruh dunia itu hampir 100 juta hiu itu dibantai setiap tahun kayak gitu. Kebetulan kalau saya balik lagi kepada waktu saya pertama masuk ke Indonesia di tahun 90, saya menetap di satu pulau kecil di Sulawesi Selatan, dan tetangga-tetangga saya hampir semua adalah nelayan hiu. Mereka cari hiu, potong sirip, jual, dan itu mereka cari kekayaan lewat situ. Lama-lamanya saya merasa begitu frustrasi melihat itu, dan hiunya tidak ada lagi di Sulawesi Selatan, sehingga saya mau lupakan binatang itu. Saya pikir, wah ini ya, lebih baik saya tidak berpikir lagi dia, karena saya sudah menyaksikan langsung pemotongan dia punya sirip pada saat dia masih hidup, dan cukup menyakitkan hati. Tapi saya berpikir, lebih baik saya lupakan barang itu. Saya melakukan riset dan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana populasi yang banyak dahulunya, sebelumnya itu sekitar 15.000 sarang per tahun diletakkan, kemudian itu sudah berkurang secara drastis hingga waktu saya melakukan penelitian didapatkan hanya sekitar 2.000 sarang per tahun. Kawasan konservasi laut itu sebenarnya didefinisikan sebagai sebuah kawasan laut yang di dalamnya ada bermacam-macam ekosistem laut, baik dia terumbu karang maupun dia seagrass maupun mangroves, yang berfungsi secara ekologi menghasilkan ikan, udang, dan jasa lingkungan yang lain. Dan ini kawasan konservasi laut ini punya luas, sebaiknya dia punya luas yang cukup besar sehingga dia bisa menjamin fungsi ekologi dan ekonomi itu. Selama hampir 40 tahun, Indonesia adalah negara nomor 1 di dunia untuk penangkapan hiu dan pari. Dan saya hampir putus asa waktu saya masuk di sini sebagai mahasiswa S3. Saya berpikir tidak ada harapan lagi untuk hiu dan pari di Indonesia. Tetapi ternyata ada, dan pemerintah daerah Raja Ampat bisa begitu arif untuk menentukan sanctuary untuk hiu dan pari. Dan yang bagus sekali adalah di tahun 2013 ketika kita coba mempromosikan apa yang dilakukan oleh Pemda Raja Ampat di tingkat nasional, justru KKP menyambut itu dengan begitu baik. Dan Menteri KKP waktu itu, dia bilang, wah ini sesuatu yang menarik sekali. Dia suka dengan argumentasi ekonomi yang kita pakai. Kalau manta ini ditangkap, dibunuh untuk dia punya insan itu, paling maksimal kita akan dapat $500, sekitar 5 juta. Tapi kalau kita melestarikan dia sebagai aset pariwisata, selama dia hidup, dia bisa mendatangkan uang sebesar $1 juta. Nah itu langsung bicara kepada orang menteri. Wah, ini sangat jelas. Kita mau melestarikan dapat 1 juta daripada kita cuma dapat $500 kan? Jadi dari situ saya lihat sudah mulai ada perubahan di KKP. Dan bersyukur di seluruh dunia juga sudah mulai sadar bahwa hiu dan pari sudah hampir punah di seluruh dunia. Sekarang ada gerakan-gerakan di mana-mana saja untuk kita melestarikan itu. Dengan populasi yang sudah begitu kecil, bagaimana kita bisa melindungi dia supaya dia mulai dipulih kembali. Nah, yang dibutuhkan adalah komunikasi dua arah bersama masyarakat. Itu proses mengajak masyarakat mendesain kawasan konservasi lautnya sendiri. Kita mendesain kawasan konservasi laut kita
untuk dia berfungsi forever, bukan 1 tahun, bukan 3 tahun. Ketika kita dulu dapat ilmu pengetahuannya banyak, datanya bagus, kita overlay, jadikan dia peta dasar. Oh, ini kawasannya menjadi kawasan lautnya menjadi sekian hektar. Boundary ini pertama kita lihat dulu, boundary besarnya. Oh, menjadi dia calon kawasan konservasi laut, calon. Calon ini kemudian kita buat kemudian yang kita sebut namanya zoning system. Itu zone dia. Yang mana zona mana yang berfungsi sebagai misalnya zona inti, zona mana yang berfungsi sebagai kawasan misalnya pemanfaatan terbatas, zona mana yang bisa dipakai untuk pariwisata, zona mana untuk perikanan. Ketika kita punya draft zona-zona ini, nah ini adalah gambar besar kawasan konservasi laut. Ya single ya, belum connected ya. Sehingga kita berharap bahwa membangun sebuah kawasan konservasi laut, semua sektor memahami bahwa dia akan berfungsi untuk membangun local economy yang lebih baik. Ketika kawasan konservasi lautnya didesain dengan baik, secara ekologi, secara kultural, komuniti terlibat, karena kawasan berfungsi menghasilkan ikan, dia akan menghasilkan larva ikan, selalu menghasilkan ikan, masyarakat lokal bisa selalu dapat ikan. Tetapi kemudian pemerintah bisa melakukan skim investasi lain yang bentuk jasa lingkungan, misalnya membangun pariwisata. Investasi pariwisata tanpa kawasan konservasi laut yang sehat dan baik nggak akan kemana-mana. Oleh karena itu, kawasan pariwisata, investasi pariwisatanya juga harus menjadi responsible tourism investment yang benar-benar mengikuti kaedah-kaedah keberlanjutan, sehingga kawasan konservasinya itu memberikan dampak positif untuk ekonomi lokal. Awalnya LSM yang berbicara tentang konservasi di Raja Ampat, berbicara tentang laut, tapi itulah kami masyarakat lokal menanggapi hal itu adalah suatu hal yang sangat bertentangan dengan kehidupan kami sehari-hari, sehingga sering kami katakan bahwa kenapa larang laut, baru kami mau hidup di mana. Ketika saya secara pribadi tahun 2007 saya masuk di Papua Diving sebagai karyawan di sana selama kurang lebih 3 tahun, saya begitu belajar. Saya sendiri sadari hal itu bahwa ternyata apa yang selalu kami katakan itu maksud dan tujuan seperti ini, sehingga laut itu bukan dilarang, tapi kita tangkap yang teratur sehingga jangan habis tapi dia berkelanjutan. Sejak kita mulai no-take zone, daerah larang tangkap, kita lihat perubahan jumlah ikan luar biasa, luar biasa. Di awal, salah satu contoh hiu. Waktu kita mulai di sana, hampir kita jarang lihat hiu. Kita menyelam, satu kali mungkin 10 kali kita lihat hiu. Satu kali kita menyelam, jarang lihat hiu. Tapi sekarang itu sudah kembang, sudah ada banyak sekali. Setiap kali kita menyelam, kita lihat berapa macam hiu. Di dalam teluk di Mustarika Resort, kita lihat ada sekitar 20 ekor hiu hitam, hiu reef hitam. Jadi mereka kembang sangat bagus.